Masyarakat Vietnam di media sosial menyebut kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, akan terlihat seperti pemain amatiran jika dipertemukan dengan penyerang naturalisasi timnas Vietnam, Nguyen Xuan Son. Keyakinan itu disuarakan setelah Rafaelsen mencetak 5 gol dari 3 laga Piala AFF 2024. Jay Itzes hanya pemain amatiran jika bertemu Nguyen Xuan Son, tulis akun Facebook Nguyen Van Bolstoks. Pencinta sepak bola Vietnam memang sedang jatuh hati kepada ketajaman Nguyen Xuan Son. Di laga debutnya saat timnas Vietnam menjamu Myanmar, Nguyen Xuan Son mencetak 2 gol dan 2 assist. Di laga kedua, ia mencetak 1 gol. Kemudian, Nguyen Xuan Son mencetak 2 gol lagi. Alhasil, untuk sementara Nguyen Xuan Son duduk sebagai top skor Piala AFF 2024 dengan koleksi 5 gol. Pencapaian itu masuk kategori istimewa, sebab ia sanggup mengungguli pemain-pemain lain yang rata-rata sudah menjalani 5-6 pertandingan. Namun, terlalu dini jika mengatakan Nguyen Xuan Son bakal mengungguli Jay Itzes jika timnas Vietnam versus timnas Indonesia bertemu. Sebab, level Jay Itzes jauh di atas Nguyen Xuan Son. Berkat main bersama Venezia FC di Serie A, Jay Itzes rutin bertemu penyerang-penyerang top dunia. Dalam 1 bulan terakhir saja, Jay Itzes harus berduel dengan Dusan Vlahovic dan Romelu Lukaku. Jadi kesimpulannya, hebat atau tidaknya Nguyen Xuan Son baru bisa dilihat ketika timnas Vietnam tampil di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang mana skuad Golden Star Warriors akan dipertemukan dengan tim-tim kuat dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak cuma menargetkan timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia dan Olimpiade. Fokus lainnya adalah membuat skuad Garuda terus berada di level tertinggi. Timnas Indonesia saat ini memang sedang naik daun. Terbukti dengan pencapaian tim Merah Putih yang saat ini sedang berjuang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebenarnya yang terpenting adalah bukan hanya menargetkan Piala Dunia dan Olimpiade, tapi pertanyaannya, bisa kita bertahan untuk lolos kualifikasi Olimpiade dan Piala Dunia? Kata Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan PSSI era kepemimpinannya terus belajar untuk berkembang. Bahkan, lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut belajar ke beberapa negara seperti Jepang, Belanda, dan Jerman. Ini semua agar PSSI menjadi lebih bagus. Utama lainnya adalah membangun bibit muda buat masa depan. Saya tahu tidak mudah, tapi saya pikir ini sesuatu yang kita juga bangun. Manajemen dari federasi dan juga program jangka panjang untuk grassroots. Tutupnya. Jan Maatsen pilih bergabung dengan timnas Indonesia daripada menunggu Belanda. Pada setahun terakhir, EKS Borussia Dortmund dan Chelsea tersebut kerap kali dikaitkan dengan timnas Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Jan Maatsen tidak pernah sekalipun memperkuat timnas Belanda. Alhasil, Jan Maatsen kerap kali meluapkan kekecewaannya ke timnas Belanda, sehingga berkesempatan tetap bisa membela Indonesia. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior. Saya harus menunjukkan di sini bahwa saya bisa saja tinggalkan Belanda, tekan Jan Maatsen. Rumor itu semakin menguat ketika akun Instagram Oranje Indonesia mengunggah gambar sang pemain bersama Miss Hilgers. Hal tersebut memicu banyaknya pendukung timnas Indonesia menyampaikan respons di kolom komentar, sebab dipandang sebagai kode jika Jan Maatsen segera menjadi milik Garuda. Jay Itzes ditanya alasannya mau membela timnas Indonesia. Dia memberi jawaban mengharukan. Kepada rekannya di timnas Indonesia, Tom Hai, Jay Itzes menceritakan mengapa menerima tawaran untuk bermain bersama tim Garuda, bahkan menjadi kapten. Menurut pemain Venezia tersebut, alasan paling kuat untuk berseragam merah putih adalah keluarga. Ya, saya tak perlu memikirkan itu karena bagi saya tidak tahu. Tetapi saya sangat percaya bermain untuk keluarga saya, mewakili keluarga saya, ungkap Jay Itzes. Jay mengatakan, ketika dia mempunyai kesempatan bermain untuk Indonesia, bagi dia itu seperti lingkarannya telah komplit. Karena kakek dan nenek saya datang ke Belanda pada 1964, ketika dia berumur sekitar 25 tahun. Dan sekarang saya bisa kembali ke Indonesia. Dan ya balas budi kepada Indonesia,
membanggakan keluarga saya bermain di sana, ujarnya. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Jay juga mendapat tugas menjadi kapten timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu sudah memakai ban kapten dalam 5 laga skuad Garuda, termasuk saat mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan lalu. Jay bercerita soal perannya tersebut di lapangan. Dia mengaku menjadi kapten adalah hal yang biasa baginya. Walau demikian, Jay juga mengakui menjadi kapten adalah suatu kebanggaan untuknya. Dia akan tetap melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia, terlepas jadi kapten atau tidak. Transfer pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni, dari FC Utrecht ke Oxford United diyakini akan berjalan mulus. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis Belanda, Denny van Laar. Seperti diketahui, posisi Romeni di FC Utrecht berada di ujung tanduk. Calon pemain timnas Indonesia itu kemungkinan bakal kehilangan posisinya setelah hadirnya Miliano Jonathans. Kabar yang berhembus kencang, FC Utrecht akan menjual Romeni kendati kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2026 mendatang. Menanggapi situasi transfer Romeni, Van Laar meyakini bahwa striker berusia 24 akan menjadi komoditi cukup panas di bursa transfer nanti. Terlebih saat ini Oxford United dikabarkan menjadi tim yang cukup serius untuk meminangnya. Saya rasa peluang Ole Romeni untuk mendapatkan transfer yang menarik cukup besar. Setidaknya ada satu klub di Inggris yang sangat menginginkannya, yaitu Oxford United, kata Van Laar. Van Laar meyakini transfer Romeni tidak akan berjalan rumit, mengingat Oxford United dimiliki oleh Anindya Bakri yang merupakan pengusaha asal Indonesia. FC Utrecht juga dirasa tidak akan keberatan dengan nominal yang nantinya akan ditawarkan. Cukup disayangkan tentunya jika Romeni hengkang dari FC Utrecht, mengingat dia merupakan salah satu pemain andalan bagi tim tersebut. Sejauh ini dia sudah mengemas 2 gol dari 14 laga yang telah dimainkan di semua kompetisi. Ketum PSSI, Erick Thohir membeberkan bahwa timnas Indonesia masih membutuhkan naturalisasi tambahan di 2 posisi. Walau sudah melakukan naturalisasi, PSSI tidak menutup pintu untuk menambah pemain diaspora. Erick Thohir mengungkapkan bahwa skuad Garuda memerlukan 150 pemain terbaik. Lebih lanjut, Erick Thohir menyampaikan bahwa saat ini fokus PSSI adalah untuk memproses Ole Romeni yang sudah datang ke Indonesia. Kendati fokus dengan Ole Romeni, EKS Presiden Inter Milan ini menyatakan bahwa skuad Garuda masih membutuhkan naturalisasi untuk mengisi posisi gelandang serta penyerang. Akan tetapi, Ketum PSSI tidak menyebutkan siapa target naturalisasi selanjutnya untuk timnas Indonesia. Dari pernyataan itu, ada 2 nama pemain keturunan yang memiliki posisi tersebut. Mereka adalah Miliano Jonathans serta Jairo Ridewald. Kedua pemain sudah menyatakan berminat untuk membela timnas Indonesia. Namun, sejauh ini masih belum dipastikan apakah mereka bakal diproses oleh PSSI.